wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Siti Dulu dari Fakultas Teknik Universitas di sini kami akan mewawancarai salah satu PT yang ada di Darussalam. Kalau sebelumnya, kalau boleh tahu nama abang siapa ya, Pak? Nama saya Mahathir. Jadi sebelumnya ini kalau boleh tahu perusahaan apa, Pak? Kalau untuk store ini store Sarjana Floris. Kalau untuk yang legalitas hukumnya kita ada PT Sarjana Multitekno. Ini di bawah itu, di bawah PT Sarjana Multitekno. Kita akan masuk ke sesi pertama. Kalau ke sesi pertama yang pertama, bagaimana kondisi kepemimpinan yang diimplementasikan di perusahaan? Jadi sebelumnya PT ini apakah ada salah satu karyawan atau ada pemimpin sehingga apa yang diimplementasikan terhadap perusahaan ini? Kita kalau misalnya untuk di perusahaan ini atau untuk di usaha ini, kita pasti ada pemimpin dan juga ada karyawan yang kita naungi. Cuman untuk proses kepemimpinannya kita fleksibel tanpa mengurangi ketegasan di SOP yang sudah ada di perusahaan, karena semua harus mengikuti peraturan perusahaan yang sudah diatur. Yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinan yang Anda lakukan sebagai pemimpin di perusahaan? Kalau gaya kepemimpinan kita gaya kepemimpinannya kita harus tegas, kita tetap berpatokan pada SOP atau sistem manajemen kerja yang ada di perusahaan ini. Pertanyaan ketiga, bagaimana awal mulai Anda bisa diterima di perusahaan? Kalau diterima di perusahaan, karena ini punya saya, Iya. jadi saya bukan diterima berarti. Jadi karyawan seharusnya Yang diwawancari karyawan, Iya. tapi nggak apa, karena awal merintis saja. Iya. Awal merintis kita pertama buka, kita fokusnya di Kota Bunga, Floris pertama. Setelah di 2013 kita fokus di Floris. Setelah itu ada perkembangan, jadi kita udah beranah ke Bunga Segar, ada Selempang, juga kita sekarang di multimedia. Banyak prosedur yang banyak dilalui, Iya. ya. Pertanyaan keempat, menurut Abang apa saja yang menjadi pertimbangan pihak perusahaan ketika mewawancarai seorang karyawan? Yang pertama etos kerja, yang kedua kejujuran, yang ketiga skill. Selama bekerja, ketika Abang dapat mencapai target, bahwa melampaui target, apakah Anda diberikan reward kepada karyawan tersebut? Kalau misalnya kita sudah mencapai target atau melebihi dari target perusahaan, kita tetap share untuk perusahaan, untuk karyawan, sebagai bentuk realitas perusahaan terhadap karyawan. Bagaimana sikap pemimpin seorang pemimpin jika Anda mendapat salah satu karyawan yang membuat kesalahan dalam perusahaan? Tergantung tingkat kesalahannya. Yang pertama ada surat peringatan pertama, yang kedua kalau misalnya tidak diindahkan kecuali kesalahan mencuri, kalau mencuri langsung ketiga. Selanjutnya, apa yang dilakukan seorang pemimpin atau tim kerja untuk mengurangi stres yang mungkin akan terjadi dalam perusahaan? Ya, karena tingkat pekerjaan kadang yang tinggi, kalau untuk tingkat untuk menangani tingkat stres karyawan atau jenuh dari karyawan, kita kasih dalam satu minggu satu hari waktu libur, dan juga jam kerja kita fleksibel, karena kita karyawannya ada yang karyawan tetap, ada yang Adakah alat keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja di perusahaan? kalau alat keselamatan kerja, kita karena kerja di store, kita ada alat keselamatan khusus. Lanjut, bagaimana seorang pemimpin untuk memberikan motivasi kepada karyawan-karyawannya? Ya, yang paling pasti kita harus memberi contoh bahwa tepat waktu dalam bekerja, berkualitas dalam bekerja. Jangan sampai kita sendiri memberi contoh yang buruk pada karyawan kita. Kita diberi contoh. Ya, kita harus jadi contoh pada karyawan. Sudah ada dari wawancara kami, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.